Kisah Sultan Kekaisaran Ottoman digulingkan dari takhta karena bela Palestina. Pada akhir tahun 1800-an, gerakan Zionis menyerukan pembentukan negara Yahudi di Palestina. Sultan Abdul Hamid II dari Kekaisaran Ottoman mengambil serangkaian tindakan pencegahan untuk membatalkan rencana tersebut. Namun, ketika Sultan digulingkan dan Turki muda mengambil alih kekuasaan, gerakan itu menyebar di wilayah tersebut. Orang-orang Yahudi menyebar ke seluruh dunia setelah Romawi membakar Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Sejak saat itu, mereka menantikan seorang penyelamat, seorang Mesias yang akan mengumpulkan mereka dalam satu negara. Ketika kedatangan Mesias yang telah lama ditunggu-tunggu ini tertunda, beberapa idealis Yahudi melakukan mobilisasi untuk mendirikan negara Israel. Kelompok yang berkumpul di Basel, Swiss, pada tahun 1897 disebut Zionis, diambil dari nama Gunung Zion tempat Beth Hamikdash alias Masjid Al-Aqsa milik Nabi Sulaiman didirikan. Zionis meminta bantuan dari kerajaan Inggris yang merupakan negara paling kuat pada saat itu, tetapi tuntutan mereka tidak ditanggapi dengan serius. Belakangan, Kekaisaran menyadari bahwa gerakan Yahudi ini semakin kuat dan menawarkan wilayah seperti Uganda, Siberia, dan Siprus, tetapi mereka tidak menyetujuinya. Mereka menginginkan Palestina, rumah bagi ratusan ribu orang Arab, yang merupakan tanah perjanjian yang disebutkan dalam Taurat. Pemerintah Ottoman mengambil beberapa tindakan pencegahan terhadap gerakan ini, yang mengancam integritas wilayahnya. Pada tahun 1871, jauh sebelum Zionis mengambil tindakan, Kekaisaran Ottoman mendeklarasikan 80% wilayah Palestina sebagai milik negara. Menyusul suksesi Sultan Abdul Hamid II, ia meningkatkan tindakan pencegahan terhadap pemukiman Yahudi di Palestina. Pada tahun 1883, ia membatasi perolehan tanah Palestina dan memutuskan untuk mengambil sendiri wilayah strategis tersebut. Pada tahun 1900, Sultan Abdul Hamid II Kekaisaran Ottoman membatasi masa tinggal orang Yahudi di wilayah Palestina hingga 30 hari. Ia selanjutnya melarang perolehan wilayah bagi orang Yahudi asing di Kekaisaran Ottoman, termasuk Palestina. Dinyatakan bahwa Kesultanan Utsmaniyah bukanlah kawasan pemukiman bagi orang-orang yang diasingkan dari Eropa. Penduduk asli Budapest, Theodor Herzl, pemimpin gerakan Zionis, meminta audiensi dengan Sultan Abdul Hamid II Kekaisaran Ottoman. Ketika permintaan ini ditolak, ia menyampaikan tawarannya kepada Sultan melalui teman dekatnya, Filip Nyulinski dari Polandia, pada bulan Mei tahun 1901. Mereka menawarkan untuk membayar utang luar negeri Ottoman dan memberikan propaganda bagi Sultan Ottoman di Eropa dengan imbalan pembukaan tanah Palestina untuk pemukiman Yahudi dan pengalihan pemerintahan kepada orang-orang Yahudi. Sultan menolak tawaran ini dengan pepatah terkenal, "Saya tidak akan menjual apapun, bahkan 1 inci pun wilayah ini karena negara ini bukan milik saya, tetapi milik seluruh Ottoman. Rakyat saya memenangkan tanah ini dengan darah mereka. Kami memberikan apa yang mereka inginkan, kita punya cara untuk mendapatkannya." Herzl mengulangi tawarannya sekali lagi pada tahun berikutnya, tetapi jawabannya tetap sama. Kaum Turki muda mencopot Sultan Abdul Hamid II pada tahun 1909. Mereka mengasingkan Sultan ke Tesalonika dan memenjarakannya di rumah seorang bankir Yahudi bernama Alatini. Seluruh wilayah milik Sultan dinasionalisasi dan kaum Yahudi diizinkan menetap di Palestina oleh Turki muda. Meskipun mereka menyinggung seluruh komunitas Ottoman dengan politik Turkifikasi mereka juga bersinggungan dengan orang-orang Yahudi karena mereka membantu Turki muda merebut kekuasaan. Ada banyak orang Yahudi, Freemason, dan Sabatais di kalangan Turki muda. Salah satunya, bankir Yahudi dan Freemason Emanuel Carasso adalah teman Wazir Agung Talat Pasha dan anggota delegasi yang menyatakan kepada Sultan Abdul Hamid II atas pencopotannya. Wakil Tesaloniki, Carasso, adalah orang paling berkuasa pada masanya dan juga penyelenggara migrasi Yahudi ke Palestina. Turki muda membayar hutang mereka dengan membantu Carasso melipat gandakan kekayaannya dan mengizinkannya melakukan pasar makanan gelap selama Perang Besar. Kelompok ini membuat kesepakatan dengan Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Arthur Balfour, pada tahun 1917. Dengan deklarasi Balfour, kerajaan Inggris memberikan lampu hijau kepada negara Yahudi di tanah Palestina. Ketika tentara Ottoman di bawah komando Mustafa Kemal dikalahkan di Suriah, Palestina diduduki oleh Inggris pada tahun 1918. Merupakan prinsip umum bahwa pasukan pendudukan tidak diperbolehkan mengambil tindakan terhadap kepemilikan pribadi, hanya tanah milik negara yang berpindah tangan. Oleh karena itu, tanah milik Sultan Abdul Hamid direbut oleh Turki muda diambil alih oleh Inggris. Setelah pendudukan Inggris, pemukiman Yahudi di Palestina meningkat. Kini, orang-orang Yahudi juga bisa membeli tanah. Orang-orang Arab terpaksa menjual tanah mereka karena mereka berada di bawah tekanan. Dalam surat dari Sultan Abdul Hamid II yang tergabung dalam Tarikat Sadili kepada Sadili Syekh Abu Samad Mahmud tanggal 22 September tahun 1913, Sultan Abdul Hamid mengatakan,
Saya berhenti menjadi khalifah karena penindasan dan ancaman dari Turki muda. Kelompok ini bersikeras bahwa saya menyetujui pendirian negara Yahudi di Palestina. Saya menolak usulan ini. Mereka akhirnya menawarkan 150 juta keping emas Inggris. Saya juga menolaknya dan mengatakan kepada mereka, saya tidak akan pernah setuju bahkan jika Anda tidak menawarkannya 150 juta emas Inggris tetapi seluruh emas di seluruh dunia. Saya melayani komunitas muslim selama lebih dari 30 tahun. Saya tidak mengecewakan nenek moyang saya. Mengikuti tanggapan terakhir saya, mereka menyetujui pencopotan saya dari tahta dan mengirim ke Tesalonika. Saya berdoa demi Allah, saya tidak terima untuk mendirikan negara baru di tanah Palestina atas dasar Daulah Utsmaniyah dan komunitas Islam.